Halo semua, jadi kami akan membahas mengenai penyimpangan seksual. Apa itu penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai norma dan norma yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Jenis penyimpangan seksual. Yang pertama, fetishisme. Perilaku seks menyimpang di mana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda mati. Jenis penyimpangan seksual yang kedua, homoseksual. Kelainan di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut dengan gay, dan pada perempuan disebut lesbian. Jenis penyimpangan seksual yang ketiga adalah sadomasochisme. Penyimpangan seksual di mana seseorang merasakan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan lawan jenisnya. Jenis penyimpangan seksual yang keempat yaitu masochisme. Kelainan seks di mana seseorang menikmati hubungan intim setelah terlebih dahulu disiksa oleh pasangannya. Jenis penyimpangan seksual yang kelima yaitu voyeurisme. Perilaku menyimpang seksual di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual setelah mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan semacamnya. Jenis penyimpangan seksual yang keenam yaitu bestiality. Kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang. Jenis penyimpangan seksual yang ketujuh yaitu pedofilia. Orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur. Jenis penyimpangan seksual yang kedelapan yaitu incest. Seseorang yang berhubungan seks dengan sesama anggota keluarga atau saudara. Jenis penyimpangan seksual yang kesembilan yaitu nekrofilia. Kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan mayat. Jenis penyimpangan seksual yang ke-10 yaitu zoofilia. Kelainan seksual di mana seseorang merasa terangsang setelah melihat binatang
sedang berhubungan seksual. Jenis penyimpangan seksual yang ke-11 yaitu sodomi, kelainan seksual di mana seorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dubur pasangannya. Jenis penyimpangan seksual yang ke-12 adalah voyeurisme, kelainan seksual di mana seorang laki-laki merasa memperoleh kepuasan seksual dengan jalan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum, seperti bis, kereta, dan semacamnya. Jenis penyimpangan seksual yang ke-13 yaitu gerontofilia, kelainan seksual di mana pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah lanjut usia atau seperti nenek-nenek dan kakek-kakek. Faktor apa saja yang menyebabkan penyimpangan seksual? Yang pertama yaitu faktor intrinsik, dapat terjadi karena faktor keturunan, ketidakseimbangan hormon estrogen di dalam tubuh, kurangnya edukasi mengenai seks. Dan yang kedua yaitu faktor ekstrinsik, dapat mencakup adanya kerusakan psikis dan fisik yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dunia luar. Hukum apa yang berlaku? Hukuman dibuat untuk mencegah timbulnya pelanggaran aturan dan menimbulkan efek jera agar para pelakunya tidak lagi mengulangi perbuatan serupa dan tidak terlepas dari nilai keadilan yang utama. Penanggulangan. Untuk meminimalisir kemungkinan munculnya perilaku seksual yang menyimpang, pengetahuan dan wawasan tentang seks dan problematikanya seperti sistem reproduksi manusia, memberikan gambaran bahaya hubungan di luar nikah atau pranikah dengan melakukan pendekatan perlu diajarkan sejak dari dini, terutama agar seorang anak memandang seks ke arah yang positif bukan yang ke negatif. Pendidikan tentang seks ini mencakup sex instruction dan education in sexuality.